Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di TOS atau tempat olah sampah setempat di Kabupaten Klungkung. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa pengolahan sampah di tempat ini dan bagaimana juga aplikasi pupuk kompos yang dihasilkan untuk tanaman. Nah, sekarang saya akan mencari ke Bapak Kadis dan juga dari salah satu ahli untuk melihat seperti apa aplikasi kompos untuk tanaman. Nah, penasaran? Yuk, ikuti saya. Ya, saudara, ini di belakang saya adalah tempat pemilahan sampah. Nah, ini dilakukan oleh karyawan dari DLHP Kabupaten Klungkung. Nah, seperti apa ya pemilahan sampah ini? Nah, di belakang saya sudah ada tuh Pak Kadis yang lagi memantau. Yuk, ikuti saya mencari tahu seperti apa nih pengolahan sampah di TOS ini. Ya, Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, Mbak Desi. Ampura mengganggu Iya, waktunya. nggak apa-apa. Saya dari Kompas Kabarnya TV. sekarang? Baik, sehat. Dari Nah, mana? dari Kompas TV, Bapak. Nah, kita Iya, pengen baik. tahu nih, pemirsa juga pengen tahu seperti apa sih pengolahan sampah di TOS ini. Nah, ya pemirsa, ini dia Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Bapak Ketut Suatnyana. Betul, Bapak? Betul. Selamat pagi, Mbak Desi. Salam Ya, sehat ya, Pak. salam sehat. Luar Dan biasa. di tengah pandemi kita tetap protokol kesehatan, tetap menggunakan masker ya, Pak Kadis ya. Baik, iya. Siap. Iya. Pak Kadis, mungkin kita mulai aja. Mungkin seperti apa sih pengolahan sampah di tempat ini? Tapi sebelumnya itu berapa ton sih Pak Kadis? Dan ini tempat ini dari mana aja nih asal sampahnya sendiri? Baik, terima kasih. Hari ini saya bersama Mbak Desi dari Kompas TV. Jadi untuk melihat bagaimana situasi yang ada di TOS Center Gemasanti Karangdadi ini. Jadi kita di TOS ini menampung sampah rata-rata setiap hari adalah 20 sampai 27 truk. Jadi itu kalau kita hitung per truknya itu 1,5 sampai 2 ton. Jadi seperti itulah jumlahnya. Jadi kurang lebih 40 sampai 54 ton. Nah, kemudian hari ini adalah hari Jumat yang kebetulan hari anorganik, maka tampah yang masuk 15 truk. Jadi 15 kali 2 kurang lebih 30 ton. Nah, sekarang bagaimana proses yang ada di Kabupaten Klungkung? Jadi TOS Gemasanti ini bermula dari TOS yang ada di Lepang. Kemudian pindah ke Sente dan akhirnya di Karangdadi ini. Nah, proses yang sudah masuk di sini ada 2, yaitu anorganik dan organik. Jadi organik itu sampah-sampah yang dari masyarakat itu bersumber dari sampah masyarakat yang ada di kota, kemudian di pasar, dan yang ada di Desa Kusambe dan Pasar Kusambe. Nah itu, jadi itu jumlahnya, tidak semua yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah kemudian sebelum masuk ke sini, masyarakat sudah diajarkan untuk melaksanakan pemilahan. Jadi menyelesaikan sampah di sumber, memilah sampah jadi menjadi 2, organik dan anorganik. Yang organik kita angkut setiap Selasa, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan yang anorganik kita angkut setiap Senin dan Jumat. Nah kemudian sampai saat ini di Kabupaten Klungkung khususnya di kota, ketaatan masyarakat untuk memilah sampah sudah sampai 70,48%. Jadi itu per bulan Maret 2021. Nah kemudian untuk apa sampah organik diolah di sini? Untuk apanya itu Pak Kadis? Nah, ini kan kita mengetahui sampai 30 dan itu hanya dari beberapa tempat, dan Klungkung ini ternyata TOS-nya tidak hanya di sini, ada beberapa tempat juga. Nah, untuk TOS di sini, sampah yang masuk diapakan saja? Saya juga lihat ada beberapa sel-sel juga, Iya. terus ada juga pengolahan kompos. Nah, bagaimana Pak prosesnya pemilahan di sini hingga menjadi sampai kompos nanti? Baik, jadi walaupun masyarakat sudah memilah organik dan anorganik, tetapi di sini kita pilah lagi. Jadi lebih halus lagi, yang organik kita masukkan ke sel-sel Osaki, namanya sel-sel Osaki yang jumlahnya sampai sekarang ya baru 12 sel. Jadi satu sel itu kurang lebih isinya 50 truk. Jadi 50 truk. Nah, kemudian setelah itu masa inkubasinya, jadi itu difermentasi selama 3 bulan, maka sampah anorganik itu kita cacah menjadi pupuk, namanya pupuk kompos. Nah, pupuk kompos yang dihasilkan oleh TOS Gemasanti ini ada 3. Yang pertama adalah kompos
curah, yang kedua Osaki, yang ketiga adalah Black Gold. Yang curah itu masa fermentasinya tidak sampai sebulan. Jadi setengah bulan, 15 hari fermentasi kita cacah menjadi kompos, namanya kompos curah. Kemudian yang kompos Osaki selama 3 bulan, ya itu kita fermentasi, kemudian diolah menjadi pupuk, namanya pupuk Osaki. Nah, pupuk Osaki maupun pupuk curah itu kita tambahkan dengan tinja, dicampur dengan tinja, namanya Black Gold. Nah, ternyata Black Gold itu dicobakan masih lebih bagus dibandingkan yang lain. Oke, Bapak tadi menyebutkan ada 3 kompos. Untuk hasilnya sendiri, kompos itu dari sekian ton sampah per harinya dijadikan kompos. Kompos itu hasilnya berapa ton dalam sebulan atau dalam masa panen itu berapa ton untuk tanaman sendiri, Pak? Baik, untuk kompos itu sendiri kita bisa memproduksi setiap bulannya. Di tahun 2020 itu berkisar 2 sampai 3 ton. Nah, sekarang kita sudah bisa menghasilkan 11 sampai 12 ton per bulan. 11 sampai 12 ton per bulan. Nah, itu. Nah, sedangkan yang anorganik, jadi ada anorganik yang bisa diolah, didaur ulang. Nah, itu kalau di 2021 anorganik yang kita pilah, yang kita dapatkan dan bisa diolah berkisar 2 sampai 3 ton per bulan. Nah, sekarang luar biasa. Jadi karena pemilahan sudah kita lakukan, jadi sampai 10 ton. Jadi 10 sampai 11 ton per bulan dipilah di 2021, khususnya di bulan Mei Juni kemarin. Bapak, ini kan pengolahan sampah ini tidak terlepas nih dari karya-karya teman-teman kita yang ada di pengolahan TOS ini. Berapa pekerja sih Pak yang harus mengolah sampah ini menjadi kompos tersebut kurang lebih, Pak? Jadi pekerja yang ada di TOS Center ini sebanyak 70 orang dan beliau-beliau itu berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan ada alumni hotel. Dalam situasi pandemi ini, jadi kita memperkerjakan 70 pekerja yang merupakan masyarakat sekitar, tidak ada orang luar. Nah, kemudian sebagian besar masyarakat kurang mampu, bahkan ada anak-anak yang disabel. Kita pekerjakan 2. Ada 2 disabel yang dikerjakan di TOS ini. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan mereka itu 70, kalau kita lihat jumlahnya sudah cukup banyak. Tetapi apakah 70 itu sudah mampu menyelesaikan sampah itu? Saya kira sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk di TOS Center ini. Tapi dengan maksimal mereka kerjakan ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, mungkin terakhir, ini kan sampah akan menjadi kompos dan ke depan juga ada rencana pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya Pak Bupati, membuat kawasan organik. Apakah dengan persiapan kompos ini termasuk juga untuk menuju kabupaten organik itu Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Bupati Klungkung yang merupakan pencetus dan ide TOS ini adalah beliau. Nah, kemudian di akhir kita berharap di Kabupaten Klungkung itu ada kawasan organik. Jadi pertanian dengan kawasan organik. Dan kebetulan di Subak ini, di sekitar ini ada 60 hektar sawah yang dimiliki oleh Subak itu, dan ke-60 itu sudah siap untuk melaksanakan kawasan organik, jadi pertanian dengan sistem organik itu. Tetapi kita juga akan mencoba setengahnya, 30 itu, dan kita akan memulai di 2022, mudah-mudahan dari setengah itu minimal setengahnya lah bisa kita lakukan, sehingga masyarakat itu tidak membeli pupuk, kemudian kita juga tidak susah membuang pupuknya kemana. Kemudian hasil ini bisa kita manfaatkan untuk itu. Jadi demikian barangkali tentang pupuk yang ada. Yang jelas sesuai dengan Pergub, kita harus menciptakan yang namanya kawasan organik. Jadi di Klungkung mendukung Pergub itu untuk melaksanakan pertanian dengan kawasan organik yang kita mulai di Karangdadi ini. Siap, terima kasih Pak Kadis atas waktunya pagi ini. Dan saya juga penasaran nih, ada 10 area kurang lebih yang sudah diaplikasikan ke tanaman. Nah, saya penasaran pemirsa seperti apa, dan kita jangan kemana-mana dan ikuti saya, dan kita boleh lihat ya Pak Kadis. Ya. Pak Kadis boleh mengantar saya?
Mari. Siap. Tempatnya yang diuji coba Aha. dari teman kita di Perguruan Tinggi Warmadewa sudah melakukan uji coba di sini. Namun sebelumnya Dinas Pertanian Kabupaten Kelungkung juga sudah melaksanakan uji coba dari 3 varian, yaitu kedelai, padi. Yaitu semua sudah dicobakan pupuknya, cuman best practice begitu sajalah, tidak diuji coba. Tetapi secara akademis kita akan coba di sebelah sana dari Universitas Warmadewa. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Oke, mari ikuti saya.